Halo semuanya, kembali lagi di Fardu Hanif. Dan kali ini kita lagi ada di Boston Motor Shop. Kita mau modifikasi motor ini. Sebenarnya bukan modifikasi ya, karena ya secara modifikasi tampilan udah berbeda banget. Apalagi ini yang versi Prep Studio ya kan, nggak semua orang bisa punya. Ya, ini motor udah keren dari sana. Jadi kita mau melakukan upgrade. Soalnya motor ini kalau gue bawa ke Klaten dan nanti tiap minggu kan gue lagi sering banget sekarang jalan-jalan touring ya ke gunung kemana. Nah, gue pengen Vespa ini dibikin lebih enak lagi buat touring. Jadi secara tampilan, gue akan biarkan seperti ini. Batoknya tetap sama, ini tetap sama. Paling gue sebelin ini. Ya, jadi emang di Indonesia itu motor itu harus pakai plat nomor depan. Makanya sama Vespa Indonesia itu dikasih ginian. Tapi kalau di luar itu nggak pakai begini-beginian ya. Jadi dasinya ini kelihatan rapih. Nah, ini jadi agak sedikit mengganggu sih. Tapi ya memang sudah bawaan semua Vespa di Indonesia. Nah, terus apa sih yang mau kita upgrade? Karena gue mau pakai buat touring, jadi gue akan membuat Vespa ini lebih nyaman, lebih bertenaga, dan lebih safety tentunya. Terus tenaga biar lebih kencang, knalpot tapi nggak berisik. Terus main kirian sedikit, sama pengereman kita akan optimalkan. Karena motor ini belakangnya tuh masih tromol, belum cakram. Nah, apakah bisa diganti dengan cakram? Nanti kita akan cek aja. Kebetulan di sini di Boston Motor Shop ini di Condet tempatnya. Ini semuanya tuh ya emang anak-anak Vespa, paham banget Vespa. Ya insya Allah kalau kalian kesini nggak akan salah deh ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu. Om. Oke. Halo. Sebenarnya udah ketemu dari tadi ini Udah. biar kelihatan di video natural aja. Om, gimana Om? Jadi ceritanya ini motor ya. Gue pengen modifikasinya itu bukan lebih ke look sih. Lebih ke performance. performance fungsi karena gue mau pakai motor ini buat touring. Touring Dan berarti gue touring itu sukanya ke gunung Om. Oke. Kemarin ke Tawangmangu, terus kemarin lagi ke Merapi. Kita nggak tahu mungkin nanti ke Kaligesing atau kemana, ke Bantul kek atau apa. Nah ini motor harus lebih enak lagi dibandingkan berarti dengan cari standarnya. power buat nanjak ya. Cari power buat Nah, nanjak. Oke, kalau buat nanjak itu berarti tarikan awal harus lebih kenceng lah ya. Betul. Oke, terus juga mungkin di area pembuangan exhaust mungkin juga harus agak di-upgrade Ya. ya supaya ada tambahan ke tenaga. Tapi kalau mesin nggak perlu. Kalau mesin kirian aja sih cukup sih. Cukup ya. Iya. Yang Karena kalau iget ini katanya udah lebih kenceng ya dibandingkan dengan yang lama. Iya betul. Kalau kencang sih mungkin lebih ke akselerasi ya. Akselerasi Akselerasinya ya? lebih enak jadi tarikan awalnya enak. Terus geregel yang dulu ada tuh Yang jadi derek itu ya, udah hilang. Iya jadi sepertinya emang Piaggio bikin Improve ya? Ya improve terus. Oke. Dan di iGet ini rasanya sih sorry ya tapi rasanya udah lebih kayak Jepangan. Oh, kayak Jepangan tuh sesuatu yang bagus apa sesuatu yang jelek ya? Menurut gua bagus. Kenapa gitu? Karena lebih smooth. Smooth Lebih ya. halus, terus tarikan awalnya rata-rata motor Jepang enak tarikan awalnya. Oke, ini udah kayak motor Jepang ya. Iya, jadi tanpa ada Modifikasi udah iya, enak. tanpa modifikasi udah enak. Dan dia katanya lebih bertenaga, lebih irit dibandingkan dengan yang 3V. Betul, karena sistem ininya juga, sistem si iGate-nya itu yang baru. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan yang 3V itu kan biasanya ganti kopling, mangkok kopling, ini nggak perlu ya? Ini untuk karena ini jatuhnya motor baru, untuk saat ini sih belum perlu gitu, karena originalnya aja udah enak. Originalnya dia enak Udah ya? enak. Jadi Ya nggak mungkin perlu kalau ganti ya? next setelah pemakaian lama mau upgrade bisa sekalian di mangkok Oke. kopling atau Jadi kiriannya kita maininnya apa aja Om? Roller kirian, gitu atau apa? Untuk saat ini sih cukup di per torsi sama spring clutch-nya. Oke, jadi cuma ganti per semua ya? Iya. Spring-springnya per torsi. ganti Iya, semua? Jadi lebih untuk saya sih ngejarnya ke tarikan awalnya. Oke, jadi biar dia lebih nanjak-nanjak ngetutup enak koplingnya. ya? Bener banget. Oke. Karena kondisi nanjak apalagi touring riding rame-rame kan ada kemungkinan berhenti di tanjakan kan. Nah untuk mulainya lagi kan perlu power yang Berat cukup ya? besar. Oke. Nah terus ini Om, kalau knalpot Om, Oke. gua nggak pengen, ada knalpotnya nih mumpung nih. Nah, boleh. Gue nggak suka knalpot yang berisik, tapi gue pengen tenaganya nambah Om. Tenaga nambah. Kalau untuk tenaga nambah sih Otomatis ganti knalpot, betul. nambah tenaganya. Signifikan sih nggak terlalu. Cuman untuk tenaga pasti horsepower-nya nambah. Oke. Ini ada apa aja Om? Akra. Nah, untuk Remus. yang level atasnya sih ada Akramovic sama Remus. Oke, bawahnya ada Luigi Ada juga. Luigi, ada Spark. Oke. Kalau yang paling bagus apa Om?
Kita sih masih ngejagoinnya Akrapovic sama Remus. Kalau sama Remus ya ini ya. Akrapovic sama Remus, betul. Nah, ini yang Akra. Akra ini dia sedikit lebih berat ya. Ya, Karena dia karbonnya di sini. Ini karbonnya Betul. di sini. ya. Jadi body utamanya itu dia full karbon. Oke. Kalau yang Remus. Jadi secara bobot juga lebih ringan dan tidak panas. Yang Remus. Ya, Kalau ini masih panas ya. ini masih anget lah. Oke, tapi kualitinya bagus-bagus banget ya. Bagus emang. Oke. Kelihatannya kesejahteraan buruhnya ya. Masuk. Om, mau nanya Om, Oke. ini harga berapa? Ini harga berapa Om? Oke, untuk ini di 10 komaan dan untuk Akra di 9 komaan. 9 koma. Ini Iya. 10 koma, ini 9 koma ya. Betul. Oke. Bedanya ini ya, apa namanya, sejutaan ya berarti ya. Sejutaan. Dan ini harga fluktuatif atau Fluktuatif. Hampir tiap bulan berubah-ubah. ya karena barang impor. Betul sekali. Dolar berubah, stok habis, stok banyak itu harganya bisa berpengaruh. Oke. Jadi ini harga per bulan Mei 2022 ya. Bulan depan nggak tahu loh. Habis kita bikin video ternyata habis ya kan. Bisa jadi. Jadi 12 juta ntar. Iya. Biasanya stok barang juga mempengaruhi sih. Kalau lagi susah barangnya harga bisa naik juga. Oke. Ini berarti ini 10 juta, Ya, ini 9 jutaan ya. iya. Betul. Ini karena lebih banyak karbonnya mungkin. Iya. Coba kita pegang dulu. Tapi suara mirip-mirip ya. Suara mirip tapi secara bobot Remus lebih ringan. Tapi dua-duanya nggak berisik kan? Selama DB killernya terpasang tidak Nggak berisik ya. Tidak. Cuma lebih ngebas dikit aja. ya lebih low. Kayaknya Remus aja deh Om. Siap Om. Aduh. 10 juta Om. Sebenarnya gue kalau modif juga agak mikir-mikir budget. Cuma Ya. berhubung motornya gratis ya udahlah ya. Jadi lebih ke modifnya. Iya. Modifnya maksimal se-NMAX aja lah, nggak lebih. Karena kan Vespa ini barunya 50 juta kan ya Om ya? Betul. Yang standar. Tapi kalau prep ini kan yang bikin spesial karena tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan Mau beli pun nggak bisa. dan ada ininya, angkanya. Serial number Ini kebetulan kita dapat nomor 78. 78. Kayak kopi. Kopi Klo 78. Kopi. Oke. Iya, terus ini Om. Dia kan remnya yang cakram depan doang. Betul, betul. Kalau belakangnya kita bikin cakram bisa nggak? Oh bisa. Untuk merubah belakang jadi cakram itu biasanya kita pakai 946 set. 946 karena dia set. udah bawa build-nya udah Oh, jadi plug and play itu. plug and play. Termasuk untuk yang sama 946. ininya apa namanya? Hidroliknya segala macem. Betul sekali. Nggak perlu Perkabelan semua udah berubah. Karena kalau untuk space kan udah ada di sini untuk masternya. Oh iya, Ya, udah ini dibuat, ada ngotak Vespa. ya. Udah siap. Oh. Jadi paling mungkin tambah dicok dikit untuk ini untuk Iya. ngelihat olinya. Lihat olinya ya. Ya, tapi kalau master udah bisa, perkabelan semua udah lengkap itu sekitar 9 jutaan. Pakai 946. Skip deh kayaknya ya. Boleh. Itu Kalau- 9 kalau juta pakai banget yang ya? Dior mungkin lebih mahal ya. Sama aja sih. Iya, iya. Kayak itu skip deh. Kalau buat rem depannya kita upgrade Nah, aja. Paling mungkin memang paling lumayan terjangkau itu upgrade depan. Kita ada pilihannya di Brembo sih. Itu apa? Kaliper atau apa? Lebih ke kaliper. Kaliper ya. Piringannya nggak perlu ganti. Piringan jadi gini, piringan Coba, itu kita turun. sebenarnya nah, Brembo itu kan lebih lebar dia. Iya. Nah, kalau pakai piringan standar sebenarnya tetap ngerem. Nah, cuman sayangnya nanti di kampas remnya itu habisnya separoh. Oh, Gitu. oke. Nah, biasanya kalau teman-teman ganti Brembo yang 4 piston terutama, biasanya disnya diganti juga Oke. dengan yang lebih besar. Lebar ya. Lebih lebar. Oke. Gitu. Sama mungkin nanti ada penambahan bracket kalau mau ganti Brembo. Pasti. Tuh. Ya, disnya pakai apa? Merek apa? Dis biasanya banyak pilihan sih, ada Zelioni atau ada Kayaknya juga kalau Zelioni enggak sih. iya iya iya. Kalau- Untuk produk Taiwan Hah? lumayan Nggak masalah oke tapi Taiwannya. gimana tuh? Harganya. Harganya oke. Iya, Zelioni itu ya bukan barang jelek. Iya. Cuma dia itu kalau menurut gua ya kayak handle beginian. Oke. Kita oke, tahu oke. modelnya berapa lah ya. Iya. Kita kan anak industri juga. Cuma menurut gua harganya over. Mungkin kalau Over. motornya motor yang ratusan juta sih oke. Gitu. Iya, Ini iya. apa kok ada lubang sih? Ini buat fly screen loh. Oh, taruhnya di sini ya. Iya. Jadi kalau mau pakai fly screen atau windshield itu bisa. Hmm. Dudukannya di sini.
Iya. Kalau gue sih Cakram lebih baik yang merek ini juga, merek emang merek performance part sih. Betul. Kayak Dan misalkan mereknya lebih Brembo. bagus lagi emang specialties-nya di pengereman gitu. Iya. Oke, Iya. berarti kalau ganti Brembo sama ini berapa, Om? Brembo, bracket dan disc ya. Disc itu sekitar 1 jutaan, 1 komaan. Dan untuk Brembo-nya itu di 4 jutaan. 4 juta. Ya, Nah, itu yang 4 lebih- piston ya. Nah, itu lebih make sense. Iya. Kayak gimana barangnya, Om? Oke. Nah, itu lebih make sense kalau itu. Benar. Nah, Brembo sendiri sebenarnya ada beberapa pilihan sih. Ini untuk yang 4 piston, yang regular. Nah, ini untuk Brembo monobloknya. Kayaknya kegedean ya. Kegedean, terlalu besar dan menurut saya sih look di Vespa-nya jadi agak lebih Kayak lebih besar, ke moge ya, lebih penuh di depannya. Yang ini sama yang ini yang bedanya dua berapa? piston. Ini bedanya agak lumayan loh. Sekitar 1 jutaan. Oke. Yang ini yang monoblok dengan yang Nggak perlu kali ya yang ini aja ya. Jadi cukup, yang 4 sudah jutaan. cukup. Ya. Ini udah ada yang lebih kecil dari lagi apa nih, Om? cukup. Ini 2 piston. Sama dong. Ya, biasanya sih yang pakai ini di sprint-sprint yang lama. Oh, Eh, berarti ini sprint nggak tricky. bisa yang ini ya? Ya agak bracketnya belum ada yang ini. Belum ada. Berarti kita pakai yang itu ya. Baiknya ya. Oke. Kalau Cakram pakai apa, Om? Disnya itu kalau om nggak ke Zelioni kita punya produk anak bangsa sih. Apa tuh? Ada di Luigi. Apa? Gojek? Oh, Di bukan. Luigi. Gue pikir Gojek ya kan. Terlalu anak bangsa. Nah, ada Oh, Luigi tuh buatan Indonesia ya? Indonesia. Oh. Jadi kok Luigi itu garis-garisnya tuh mirip kayak ini loh. Kayak Polini ya nggak sih? Ini Luigi Ya. punya ya? Nah, Oh, bagus sih. ada 2 pilihan. Ada yang frame-nya silver, ada yang black, lebih ke warna sih. Ini sih bagus sih. Iya. Ini berapa, Om? Build ini sekitar 1 jutaan. Lumayan ya. Udah nggak apa deh. Oke. Sepaket ya berarti ya. Iya. Terus sama ini, Om. Kalau buat boncengan nih kayaknya Vespa itu kan kurang oke ya footstepnya ya. Oke. Ada apa, Om, yang kiranya enak? Jadi kalau bisa dilipat, bisa dibuka, Om. Bisa dilipat, bisa dibuka. Nih, kalau kita ini nih, lihat ya. Iya, benar. Kaki belakangnya tuh agak masuk gitu. Benar, dan biasanya yang bawa itu kakinya beradu sama yang bonceng. Ya tuh mentok-mentok ke betis. Apa tuh, Om? Yang kelihatannya simple, nggak Simple, banyak ya? gaya. Kalau simple dan nggak terlalu ini, kita ada Buzetti. Dia produk Italia. Sorry, Buzetti. Kok kalau dengar produk Itali kok kayaknya Nah, dia lebih simple, terus ngelipetnya ke atas. oh. Nah, Tapi kayaknya kurang oke, Om, buildnya- bentuknya. iya, Ya. makanya emang secara build kayaknya biasa banget. Iya. Cuman ini Buzetti original Italia. Berapa Harganya tuh? nggak sampai 1 juta. Oh, yang merek lain ada, Om? Tahun 800. Merek lain lebih ke Kayaknya teknik ya. ditempel sini sih kurang oke ya. Kayaknya kurang sih, Om. Enggak ya? Yuk, untuk merek lainnya ada ini. SIP. SIP. Nah, Kalau SIP murah, SIP mahal. nah, Oh, oke. Ini ya. Ada yang hitam nggak sih, Om? ada kalau mau hitam. Coba. Begini kan ya? Betul. Oh, tapi dia nggak masuk ke dalam ya? Agak Nanti keluar jadi ya? ini dicopot. Heeh. Nah, Ini kan diginiin, taruh sini benar, dong. emang agak keluar. Oh, dia nggak ada yang gini ya? Dia lebih nggak ada. Nah, di Ada sini ya? Mar. Di sini. Oh, kurang oke, Om. Nah, makanya Buzetti itu gitu. Karena dia ngelipet ke dalam sini. Dia nggak bisa dibikin satu dari sini lipat di truk gitu ya? Oh, kalau kayak gitu ada juga. Apa tuh? Nah, ini lebih oke sih. Dan lokal produk lagi nih. Pilihan warna ada banyak. Ini dari Luigi lagi. Kayaknya harus yang hitam sih. Nah, ada sih yang hitam. Ini ya. Ini masuk sih. Oh, oke, ini kita buka. Ini gini. Oh, cakep. Nah, ini boleh, Om. Iya. Dia saat kelipet masuk. Ini 1 komaan. Nggak bisa kurang ya? Hah? Nanti kita kurang-kurang. Ini sih bagus sih. Cuma warnanya aja jangan kuning kali ya. Ada all black, silver black. Kayaknya all black aja kali ya. Oke. Soalnya kalau ini sih udah hukumnya fardu ain nih. Kalau buat boncengan, Iya, iya. bawa bini. Kalau masih jomblo mah nggak apa-apa kali ya. Ya. Oke, terus
Berarti sekarang terakhir shock breaker Om. Shock breaker. Ya. Shock breaker. Untuk shock Sprint Primavera kita ada ISS dan Ohlins. ISS lebih ke Asian product. Thailand ya. Ya. Ini Sweden. Swedia payung sebelum hujan. Yang ini berapa Om? Ohlins itu ini udah versi yang baru karena penyempurnaan sih dari yang lama. Jadi yang sebelumnya itu kan Ohlins hanya mengeluarkan untuk 3V. Nah yang sekarang Ohlins sudah produksi untuk yang iGate, langsung PNP, dan di depannya ada subtanknya. Ini stiker ya? Iya, stiker. Berarti bisa dilepas dong? Bisa dilepas. Oke. Kalau Nanti- kurang suka, kalau mau agak ini humble, dicopot stikernya mungkin. Kita copot terus kita ganti ISS. Ganti KTC. Ganti KTC. Tawa dia. Oke, ini bisa ini ya diatur bawahnya di Yes. sini sama di sini ya. Iya itunya. Tapi ini sih sebaiknya tidak diganggu gugat. Oke, yang bawah aja ya. Ya, kalau yang belakang baru aja. Ini bisa di atas. Bisa putar juga ini. Enggak, Bukan ya? yang bawahnya aja. Itu cuma dampar aja. Ini berapa Om? Ini tuh depan belakang di 12. 12. Ya. Oke, udahlah, nggak apa ini bisa dijual lagi. Nah, Sob, ini pengerjaan berapa lama Om? Pengerjaan sih kalau untuk knalpot dan shock kurang lebih 1,5 jam lah. Setengah jam ya. Termasuk shock breaker sama rem ya. Ya, pengerjaan termasuk rem. Gas Om. Oke, siap. Gas. Nggak ada, Roy. Gimana, keren nggak? Keren banget. Nah, oke, ini motornya udah jadi sekarang, udah di towing sama Bapak Pala dan Bapak Sena. Nah, terus kita dikasih komplimen tambahan secara gratis ya, part-part dari Luigi. Kayak misalkan key cover di sini, ini kemarin emang yang gue pesen ya. Terus depannya ini juga diganti yang CNC ya. Sama ini lihat deh, yang paling berasa bedanya, gue pindahin dulu deh. Yang bikin jadi berotot ya. Nah, lihat kaki-kakinya. Beuh. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini udah ganti shock depan belakang pakai Ohlins. Terus rem sudah pakai Brembo kalipernya. Terus kita dapat komplimen tambahan lagi di sini. Ini part dari Luigi, terus dari Luigi juga nih. Bagian sininya. Jadi kelihatan lebih maco, lebih strong, lebih gede ya. Nah, terus di sini nih. Ah, ini dia. Jadi kalau kita boncengan, yang di belakang jadi lebih nyaman. Nggak terlalu masuk ke dalam. Bisa begini. Ini penting sih kalau kalian pakai Vespa ya. Tapi belinya yang agak bagus karena kalau misalkan yang terlalu murah nanti takutnya dia patah. Terus kita lihat ke bagian belakang. Ini juga dikasih CNC juga dari Luigi juga. Terus shock belakang ini pakai Ohlins dan ini dari setting biar yang empuk ya karena gue nggak suka motor yang keras. Terus apa lagi nih? Nah ini knalpot nih ke belakang. Sama ini nih fan covernya diganti yang Luigi juga dan ini bisa muter. Bisa muter. Kalau nyala muter nggak ya? Kan tadi kipasnya tuh. Muter nggak? Nah iya muter. Kocak. Oh makin kenceng juga dia. Oh, oke. Dan ini suara remusnya. Dia masih enak. Nggak terlalu berisik, cuma nambah ngebas dikit aja. Karakternya berubah dan pasti larinya juga berubah. Nah, terus terakhir di sini ya. Ini handbarnya dikasih dari Luigi juga sama ininya dari Luigi. Nah, ini jadi bagus sih. Vespa Prep itu ganteng dan sekarang jadi lebih ganteng lagi. Jadi memang gue modifikasi motor ini gue nggak pengen berubah bentuknya karena dari awal sudah ganteng dan bagus. Gue cuma merubah beberapa perintilan aja yang nggak mengubah kayak misalkan lampu tetap standar, lampu belakang juga standar. Ini segala macam gue biarin standar, termasuk juga spionnya gue biarin standar. Yang gue ubah cuma kayak kakinya yang berfungsi untuk menambah performa seperti rem, suspensi dan lain-lainnya. Wah, so far gue puas banget ya
Nggak sabar, hari Minggu besok kita akan motoran bareng sama Arif dan kawan-kawan dan semua influencer yang dapat Vespa Prep ini. Itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Terima kasih telah penonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Gue nggak sabar buat hari Minggu besok kita akan riding pakai motor ini bareng Arif Muhammad dan kawan-kawan. Ya, saya Arif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!